Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang saya hormati dan saya banggakan adik-adik mahasiswa, semoga kita semua selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Seyogianya hari ini merupakan hari terakhir atau pertemuan terakhir kita di mata kuliah ini, namun karena situasi dan kondisi yang mengharuskan kita untuk tidak dapat bersemuka secara langsung di kampus Anjani. Namun saya harap melalui rekaman video ini tidak mengurangi esensi dari pertemuan terakhir kita itu. Sebagaimana informasi yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa pada mata kuliah ini kita akan membuat proposal usaha sebagai tugas akhir atau sebagai tugas ujian akhir semester kita. Nah, sudah saya sampaikan melalui ketua tingkat masing-masing informasi tentang ini, termasuk juga sudah saya kirimkan template-nya dalam dua format. Yang pertama format Microsoft Word, yang kedua dalam bentuk dalam format PDF. Nah, nanti kalau yang format template dalam format Word itu tinggal diikuti saja, seperti itu, tinggal diisi-isi. Kemudian yang PDF itu untuk memudahkan adik-adik melihatnya di gadget masing-masing. Oke. Nah, yang pertama di sini nanti adik-adik saya kasih dua pilihan. Apakah ingin mendirikan lembaga pendidikan bahasa ataukah usaha perjalanan wisata, seperti itu. Kalau misalnya lembaga pendidikan bahasa tinggal ditulis seperti ini, lembaga pendidikan bahasa Inggris, kemudian diikuti oleh lembaga tersebut, nama lembaga tersebut. Nah, kalau di sini ada Lingua Institute. Oke, kemudian logonya juga sudah ada, kemudian disusun oleh siapa, nama pribadi adik-adik, kemudian diikuti oleh nomor induk mahasiswanya. Nah, bagaimana Pak kalau misalnya saya nggak punya NIM? Karena ada kemarin di presensi itu saya lihat sebagian yang belum memiliki nomor induk mahasiswa. Nanti tinggal diganti saja dengan nomor HP atau nomor WA adik-adik. Nah, untuk penulisan nama saya lebih lebih prefer ke sini ya, untuk penulisan namanya huruf kapital di awal kata. Bukan kemudian menulis namanya seperti ini, karena kemarin banyak juga tulisnya huruf kapital di awalnya, kemudian di kata keduanya, nama di kata keduanya itu huruf kecil kayak gitu. Kayaknya kurang estetis sekali saya lihat. Nah, kayak gini ini salah ya. Bukan salah sebenarnya, cuman kayak kurang estetis saja gitu loh. Jarang sekali saya temukan yang seperti ini. Oke, jadi huruf kapital di masing-masing kata ya, di nama si D. Oke, kemudian di sini juga udah jelas FKIP UNW tahunnya 2021. Nah, kemudian untuk kata pengantar juga saya rasa sudah sudah mafhum lah adik-adik di sini untuk penulisan kata pengantar. Kemudian Anjani, tanggalnya tanggal berapa sih diselesaikan tugas ini? Diselesaikan penyusunan proposal ini. Nah, untuk daftar isi sendiri, untuk yang di template yang berbentuk PDF ini memang tidak kelihatan di sini. Kalau diisi dibuka yang template Microsoft Word itu nanti bisa kelihatan di sana kolom-kolom, tinggal diisi dengan nomor halamannya ya. Halaman judul berarti di nomor 0, kemudian kata pengantar 1, nomor 2 daftar isi dan selanjutnya. Nah, di sini belum lupa saya cantumkan tadi malam nomor halamannya, apakah di tengah sini atau di samping kanan atau kiri. Oke, selanjutnya kita beranjak ke bagian pertama, yakni bab 1 tentang pendahuluan. Untuk penyusunan latar belakang sebenarnya nanti bisa diisi dengan masalah kenapa sampai lembaga atau usaha Anda itu bisa didirikan kayak gitu. Jadi mulai dari masalah yang ada di sekitar SIDE atau masalah yang ada yang sedang SIDE hadapi, sampai kemudian bisa menawarkan solusi berupa lembaga pendidikan itu kayak gitu. Kalau misalnya masalah yang saya hadapi di sini mungkin karena kekurangan kemampuan berbahasa Inggris adik-adik di daerah saya, sehingga saya sangat perlu sekali untuk mendirikan lembaga pendidikan ini kayak gitu. Nah, kemudian bisa juga sih berupa ini urgensi dari keberadaan usaha itu kayak gitu. Kalau misalnya sekarang kan kita memasuki era revolusi industri 4.0, yaitu di mana segala sesuatunya itu harus bukan harus ya, tapi kebanyakan menggunakan bahasa Inggris kayak gitu. Jadi bisa juga kita uraikan dengan itu. Nah, kemudian di akhir itu kita tawarkan solusi, yakni berupa pendirian lembaga pendidikan atau usaha perjalanan wisata kayak gitu. Karena di Lombok ini indah sekali,
Maka orang-orang kalau mau berwisata ke Lombok itu gimana caranya? Ya itu. Maka kita membangun usaha perjalanan wisata untuk menjadi tour guide atau untuk menyediakan fasilitas bagi mereka atau bagi wisatawan yang ingin berlibur di Lombok misalnya gitu. Itu untuk latar belakang. Nah, kemudian manfaat usaha ini kita kategorikan menjadi dua, yakni manfaat secara ekonomi maupun manfaat secara sosial. Kemudian, apakah kemudian dengan keberadaan usaha kita ini bisa memberikan kesejahteraan bagi masyarakat di sekitar kita, yaitu ataukah ada nggak dampak ekonomi yang dapat kita dapatkan dari keberadaan usaha kita ini, atau mungkin dengan keberadaan usaha kita ini bisa menghasilkan bisa berdampak kepada terciptanya lapangan kerja baru bagi masyarakat di sekitar kita, itu untuk manfaat sosialnya. Jadi gitu. Nah, kemudian untuk profil usaha di bagian bab kedua, nah, nama usahanya nanti tinggal ditulis saja, hanya sekedar nama seperti yang saya sampaikan di sini, apa nama usaha SIDE itu. Nah, kemudian pemilik sama pengelola. Kalau pemilik itu mungkin lebih ke individu ya, pribadi kayak gitu. Nah, tapi kalau pengelola ini lebih bersifat kolektif atau kelompok. Pengelola ini bisa saja dia dari yang mengelola misalnya itu badan eksekutif mahasiswa, atau bisa juga HMPS misalnya, atau misalnya kalau di desa itu ada Karang Taruna misalnya yang mengelola, atau misalnya bisa juga badan usaha milik desa atau lain sebagainya. Intinya kalau pengelola itu lebih bersifat kolektif, tapi kalau yang pemilik ini individual kayak gitu. Nah, di sini saya tulis nama saya secara pribadi karena saya langsung yang ini menjalankan ini. Kemudian alamatnya di mana itu berada, kemudian nomor HP atau nomor WA. Nah, ini yang penting nih, alamat ponsel atau alamat email. Kemarin waktu mengikuti Zoom meeting, waktu kita ada Zoom itu, acara itu, banyak adik-adik yang mohon maaf salah dalam menuliskan alamat email, sehingga waktu saya mengirim elektronik sertifikat itu datang spam gitu loh. Ini penulisan nama alamat emailnya itu salah gitu loh. Ini cukup diperhatikan adik-adik ya untuk penulisan, karena penting sekali buat SIDE. Saya rasa setiap SIDE yang memiliki smartphone itu pasti punya alamat email, karena kan diharuskan untuk memiliki ini alamat ponselnya. Nah, ini kalau untuk khusus untuk tugas yang ini sebenarnya bukan akun ponsel asli ya, bukan, hanya sekedar namanya saja. Kalau misalnya nanti namanya Rinjani course, berarti nanti tulis rinjani.course@gmail.com kayak gitu, dikarang-karang saja kalau untuk yang ini. Nah, begitupun juga dengan akun media sosial, fanspage misalnya di Facebook itu kan ada fanspage. Nah, itu juga hanya sekedar nama saja. Kemudian akun Instagramnya juga seperti itu gitu loh. Nah, kemudian kita berlanjut ke visi misi. Sebenarnya kalau kita uraikan apa sih bedanya antara visi sama misi itu. Kalau visi itu dia lebih general, dia lebih umum. Nah, lebih umum dalam artian ini menunjukkan cita-cita apa, bayang-bayang keinginan apa yang kita inginkan dengan keberadaan usaha ini. Kayak itu. Jadi diuraikan dengan satu paragraf atau satu kalimat kayak gitu. Jadi jumlahnya cuma satu. Kalau visi itu lebih mengarahkan kepada cita-cita kita atau bayang-bayang keinginan apa yang ingin kita peroleh melalui keberadaan usaha ini. Nah, sedangkan kalau misi ini merupakan cara atau proses yang harus kita lalui untuk mencapai visi ini. Itu kalau untuk misi. Nah, makanya di sini saya uraikan beberapa beberapa poin 1 2 3 kayak gitu untuk mencapai visi yang satu ini gitu loh. Nah, jadi kalau visi itu dalam rangkaian kata ya. Bisa berupa kalimat, bisa juga berupa klausa, bisa juga berupa frase gitu loh. Nah, tapi kalau visi ini jumlahnya pasti beberapa poin di sini ya. 1 2 3 atau berapa gitu loh untuk proses yang harus kita lalui untuk mencapai visi yang ini. Oke. Nah, sedangkan yang terakhir ini tujuan. Kalau tujuan itu dia berupa penjabaran dari visi misi kita. Hal-hal yang kita niatkan untuk kita capai atau hasilkan dari lembaga atau organisasi kita itu kalau untuk tujuan. Bisa 1, 2, 3, tapi biasanya lebih dari 1 biasanya kalau untuk tujuan itu. Nah, selanjutnya yakni fasilitas. Fasilitas apa yang kita tawarkan
kepada para konsumen kayak gitu. Nah, fasilitas ini mungkin bisa adik-adik jabarkan dengan dua cara. Yakni yang pertama secara deskriptif atau numeratif. Kalau yang deskriptif itu dalam bentuk rangkaian paragraf kayak gitu, tapi kalau numeratif itu yang kayak gini, yang A, B, C, D, misalnya fasilitasnya, misalnya A, ruangan ber-AC, tuh. B, misalnya buku panduan kayak gitu, itu secara numeratif. Tapi kalau secara deskriptif nanti bisa digabung jadi satu. Fasilitas yang kami tawarkan di lembaga pendidikan ini adalah berupa ruangan ber-AC, buku panduan dan lain sebagainya. Jadi gitu ya, itu kalau secara deskriptif. Oke, selanjutnya di bagian ketiga, ini tentang analisis usaha. Nah, ini untuk yang analisis SWOT ya, kita coba perhatikan bentar. Untuk yang analisis SWOT ini, jadi analisis SWOT ini berupa teknik yang kita gunakan untuk merencanakan strategi kayak gitu. Jadi kita buat analisis SWOT ini, ya namanya analisis itu sebelum kita sebelum kita bertindak gitu loh. Nah, jadi dia lebih ke plan-nya atau lebih ke rencananya. Nah, jadi ada 4 poin yang kita evaluasi, yang kita strategikan pada analisis SWOT-nya. Yang pertama adalah strength atau kekuatan kita, kekuatan apa yang kita miliki. Kemudian weakness atau kelemahan apa yang kita miliki secara individu maupun kelompok itu, yang secara internal, maupun opportunities atau peluang dan kesempatan yang kita punya. Nah, kemudian terakhir itu ancaman, threats kita. Oke. Nah, jadi sebenarnya untuk penyusunan atau pembuatan analisis SWOT ini, perencanaan analisis SWOT ini bisa kita kategorikan dari 2 faktor yang isinya tentu keempat poin yang tadi. Nah, kalau kita lihat secara faktor internal itu adalah strength dan weakness. Jadi maksudnya strength sama weakness ini adalah faktor yang ada atau yang datang dari dalam diri kita, faktor internalnya gitu loh, faktor yang memang kita miliki secara pribadi maupun kolektif. Itu kalau yang strength sama weakness, kekuatan dan kelemahan. Kekuatan apa yang kita miliki sebagai entitas pribadi atau entitas kelompok yang tadi, dan kelemahan apa yang kita punya secara pribadi atau secara kelompok kayak gitu. Nah, kemudian kalau yang opportunity sama threats ini adalah faktor yang datang dari luar atau faktor eksternal kayak gitu. Nah, peluang apa yang kita miliki di luar entitas kita secara pribadi maupun kelompok, dan ancaman apa nih yang kira-kira yang akan terjadi kayak gitu. Itu tentu ancaman itu adalah ancaman yang datang dari luar kayak gitu, bukan ancaman yang apa ya, yang ada dari diri kita sendiri kayak gitu. Itu jadi untuk pengkategorian atau pengklasifikasian dari analisis SWOT ini, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu adalah termasuk kekuatan sama kelemahan yang datang dari diri kita sebagai pribadi atau kelompok, dan faktor eksternal itu adalah faktor yang datang dari luar. Ini dari luar diri kita sebagai pribadi maupun kelompok, berupa opportunities sama threats yang tadi. Oke. Kemudian di sini ada namanya analisis pasar ya. Nah, kalau untuk analisis pasar ini, yang pertama ada poin pertama ini target pasar. Nah, kepada siapa nih produk kita ini atau jasa kita ini akan kita tawarkan kayak gitu, kepada calon konsumen yang mana kayak gitu. Kayak misalnya sekarang produk jasa yang kita mau tawarkan kepada calon konsumen itu adalah pelatihan TOEFL atau pelatihan IELTS kayak gitu. Tentu yang menjadi target pasar kita di sini adalah mahasiswa yang berada di lingkungan kampus, karena mereka membutuhkan nilai TOEFL untuk mencapai, entah itu untuk
apa namanya, yudisium atau untuk sidang skripsi misalnya, atau untuk melanjutkan kuliah misalnya, kayak gitu. Itu nanti tergantung dari produk yang kita tawarkan. Nah, kalau untuk yang lembaga pendidikan bahasa Inggris misalnya, program saya di sini lebih ke English for Children. Nah, berarti yang menjadi target pasar saya adalah ibu-ibu yang misalnya bisa yang memiliki anak-anak SD atau anak-anak SMP dan sebagainya. Jadi gitu. Itu untuk yang target pasar. Kepada siapa? Kepada calon konsumen yang mana produk jasa atau produk barang kita ini kita mau tawarkan. Nah, kemudian competitor atau pesaing kayak gitu. Kalau misalnya ada SIDA memiliki pesaing, berarti nanti tinggal diuraikan saja. Nah, kalau misalnya nggak ada, ya tinggal diuraikan juga kayak gitu. Namun saya rasa lebih apa istilahnya itu, buat saya sampai biar tercengang dengan proposal adik-adik. Jangan sampai kemudian nanti dibilang saya tidak memiliki pesaing, titik sampai di situ. Berarti kan terlalu gampang nih SIDE menulis proposalnya kayak gitu. Coba misalnya diandaikan atau diimajinasikan nih, banyak sekali pesaing adik-adik. Nah, kemudian bagaimana cara SIDE untuk survive dengan kompetitor-kompetitor yang SIDE miliki itu. Nah, kayak gitu. Oke, kemudian strategi pemasaran. Kalau untuk strategi pemasaran ini, strategi apa yang SIDE lakukan untuk menjual produk jasa itu? Nah, di sini udah saya tuliskan contohnya. Ada 4 strategi pemasaran yang kita apa namanya, yang kita tuliskan. Yang pertama direct selling, kemudian point of purchase, kemudian earned media, kemudian internet marketing. Oke. Namun sebenarnya di bagian strategi pemasaran ini kita lebih fokus ke ini ya, mana itu, yang ke direct bukan direct selling ya, mana dia ini, saya udah tulis mana. Nah, kita lebih ke ini, internet marketing. Kita ke internet marketing kayak gitu. Kenapa internet marketing? Karena yang lain-lain ini dia sebenarnya ini sesuai sama kondisi kita sih kayak gitu. Kebanyakan dari adik-adik adalah merupakan generasi yang sudah terpapar dengan teknologi dan informasi, yang tentu dalam kesehariannya pasti menggunakan internet untuk berinteraksi maupun berkomunikasi gitu loh. Oke, kalau misalnya kita bahas secara satu persatu, kalau direct selling ini adalah merupakan apa namanya itu, penjual pisang goreng yang langsung datang ke calon konsumennya. Bisa juga direct selling ini merupakan banker. Kalau ada teman saya, dia adalah seorang MKS, jadi kalau misalnya dia biasanya menawarkan produk-produk dari bank itu langsung ke calon konsumennya kayak gitu. Jadi di dalam menggunakan strategi pasar yang satu ini, kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang penjual itu dia harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik, karena dia harus karena dia berhadapan secara langsung dengan calon konsumennya. Nah, kemudian kalau yang point of purchase ini, dia biasanya membawa langsung tuh contoh produknya ke calon konsumennya. Di samping dia ngomong ayo beli produk saya, pakai produk jasa saya kayak gitu, kemudian dia bawa langsung contoh produknya. Kalau misalnya adik-adik pernah ke mall, biasanya tuh ada apa namanya, biasanya penjual dia langsung bawa produk kosmetik, biasanya pakai kayak apa, biasanya ada gini nih. Atau misalnya kalau ada yang banat yang apa namanya, yang suka pakai hijab, biasanya langsung disuruh tuh, oh ini coba dulu gimana rasanya kalau pakai hijab yang ini kayak gitu. Itu yang point of purchase, langsung ada material marketingnya atau contoh produk yang diberikan. Nah, kemudian earned media. Kalau earned media ini adalah apa namanya, salah satu strategi pemasaran yang melibatkan pihak ketiga atau perantara melalui orang ketiga, bisa melalui media cetak maupun media elektronik. Nah, kalau earned media ini udah jelas dia berbayar ya, karena kita apa namanya, promosi lewat koran, lewat apa namanya, majalah, atau bisa juga banner atau papan jalan, itu kan berbayar itu. Kemudian media elektronik bisa televisi atau radio dan sebagainya. Ya, earned media intinya berbayar. Nah, kemudian itu ada internet marketing. Nah, makanya tadi di awal itu kita minta adik-adik kira-kira berimajinasi nih untuk memiliki akun Instagram, atau bisa juga misalnya menggunakan Instagram orang lain yang kemudian apa sih istilahnya itu, endorsement kayak gitu, yang kita promosi lewat akun media sosial atau melalui akun
media jual beli seperti Tokopedia, Bukalapak atau marketplace di Facebook itu. Gitu. Oke, nanti tinggal ditentukan adik-adik mau pakai yang mana, karena ini adalah berupa berupa proposal. Nah, jadi nanti adik-adik tinggal imajinasiin saja, misalnya pakai keempat macam strategi itu kayak gitu. Terus kemudian gimana tuh caranya gitu. Oke. Nah, kemudian di bab keempat ini ada deskripsi usaha, tentang deskripsi usaha dan deskripsi produk kayak gitu. Nah, kalau deskripsi usaha ini nanti adik-adik jelaskan secara rinci bidang dan jenis usaha Anda, apakah nanti bergerak di sektor pariwisata atau di sektor pendidikan kayak gitu. Nah, kemudian adik-adik juga jabarkan sedikit tentang siapa sih yang ada di balik usaha itu, apakah seorang individu ataukah secara kolektif kayak gitu atau berkelompok. Nah, kalau saya contohkan misalnya seperti kalau saya di Lingua Institute, jadi bisa kita bilang Lingua Institute merupakan sebuah usaha yang bergerak dalam bidang jasa pendidikan dan pelatihan bahasa Inggris. Usaha ini didirikan dan dikelola langsung secara pribadi. Namun begitu, dalam menjalankan usaha ini, pendiri sekaligus pengelola dibantu oleh beberapa orang tenaga pengajar atau tutor yang langsung diambil dari siswa yang mengikuti pelatihan di level yang lebih tinggi atau training of trainer. Nah, jadi gitu nanti dideskripsikan seperti itu, ada bisa dalam satu paragraf atau 2 paragraf secara langsung. Oke. Nah, kemudian kalau untuk deskripsi produk itu saya langsung sudah ada contohnya di sini ada ini saya ambil dari dari salah satu lembaga pendidikan, karena saya memang bukan jualan di sini karena adik-adik yang datang secara langsung kepada saya, maksudnya saya tidak mempromosikan lembaga saya kepada orang lain seperti pakai strategi pemasaran yang mana itu, enggak, adik-adik yang langsung datang ke sini. Oke. Nah, ini sudah ada deskripsi produknya, udah nanti bisa adik-adik langsung lihat contohnya. Oke. Kemudian, nah deskripsi program ini juga sudah ada contohnya. Nanti adik-adik buat program. Misalnya kalau di sini nih nama programnya adalah full service package, kayak gitu. Full service package itu apa saja, kemudian materinya apa saja yang akan diberikan kepada calon siswa CD. Kalau sini ada elementary, vocabulary dan selanjutnya kayak gitu. Kemudian fasilitas apa yang akan mereka dapatkan. Kemudian kalau memang ada ekstra program, misalnya kayak gathering atau weekly meeting, study club sama excursion. Nah, biasanya tuh kalau misalnya kita ikut program pendidikan dan pelatihan bahasa Inggris yang diasramakan, kayak mana ada yang pernah ke Pare itu, biasanya ada kegiatan excursion. Kegiatan excursion ini kegiatan dharma wisata ya, dimana di situ pasti ada outboundnya juga, kayak gitu, sama kegiatan-kegiatan outdoornya. Itu kalau untuk yang excursion. Ininya sebenarnya kita berdharma wisata ya di situ. Oke, udah ada jadwal kegiatannya. Nah, ini untuk jadwal kegiatan yang 24 jam dalam artian yang mengikuti kegiatan pelatihan yang diasramakan gitu loh. Nah, ada kegiatan pagi, kemudian ada main class, kemudian ada kegiatan malamnya juga. Nah, kemudian biayanya. Nah, nanti di sini sebenarnya saya belum merincikan ya biayanya, namun adik-adik bisa merincikan nanti pembiayaannya, misalnya 5 juta. Kalau di sini kan totalnya itu 5.500.000 rupiah. Nah, nanti bisa dirincikan di sini untuk bukunya berapa, ininya berapa, terus kemudian untuk uang makannya berapa gitu loh. Biar calon konsumen CD lebih yakin akan dikemanakan aja tuh yang 5.500.000 itu gitu loh. Dan selayaknya proposal kan ada ininya, anggaran atau RAB-nya gitu loh. Nah, kemudian gimana nih dengan yang usaha perjalanan wisata? Nah, deskripsi programnya di sini saya rasa banyak ya di internet itu. Kalau adik-adik yang yang tertarik di sektor pariwisata pasti sering lihat paket program. Kalau mungkin kita yang biasanya tuh kan orang luar tuh yang datang ke Lombok, paket program apa yang bisa kita tawarkan di sini.
Nah, ini saya lihat ada contoh di internet juga, saya ambil dari internet. Tur Gili Lombok 3 hari 2 malam kayak gitu. Seandainya misalnya calon wisatawan itu akan nginep di Lombok selama 3 hari dan 2 malam, itu kemudian bagaimana cara kita untuk membuat paket programnya, kemudian tujuannya kemana aja. Ini tujuannya ke Kampung Sasak, Gili Trawangan, sama di Kuta Lombok kayak gitu. Nah, kemudian ini ada detail itinerary-nya atau detail perjalanannya. Mulai dari pertama dia datang, dia nyampe ke Lombok, tentu melewati pintu Bandara Internasional Syekh Zainuddin kayak gitu loh. Nah, jadi hari pertama itu dijelaskan. Nah, kayak gitu. Di sini kebetulan saya tidak tulis precisely-nya jam berapa sampai jam berapa. Itu karena tentu kan kedatangan seseorang itu bermacam-macam. Ada tuh misalnya yang datang pesawatnya pagi atau pesawat sore, siang dan lain sebagainya. Akan lebih bagus lagi kalau misalnya adik-adik sih nanti menuliskan detail waktunya kapan, seperti penulisan detail waktu yang ini kayak gitu. Ini kan udah jelas nih waktunya. Nah, kalau ini belum, ini masih tujuan, kemudian detail ini hari pertamanya dia kemana aja, apa yang dia lakukan, kemudian hari kedua, kemudian hari ketiga, selesai gitu. Itu untuk yang paket program, contoh paket program khusus untuk usaha perjalanan wisata yang mau membuat proposal tentang UPW. Oke, nah ini bagian penutup. Saya rasa ini juga cukup gampang lah buat adik-adik, tinggal dikmikan proposal usahanya, kemudian dan seterusnya, selesai. Nah, kemudian untuk yang lampiran. Untuk lampiran ini nanti diisi dengan foto lokasi usaha. Foto lokasi usaha ini di mana nih? Ntar dulu, salah tadi. Udah bisa. Nah, jadi foto lokasi usaha ini di mana letak usaha adik-adik itu di mana dia kayak gitu. Kayak misalnya saya di Pringgerate di rumah, berarti nanti saya foto rumah di sini. Atau di gedung mana. Nanti kalau misalnya enggak ada lokasi, nanti adik-adik cari saja di Google, namun tetap dicantumkan, nanti takutnya ada orang yang mengakuisisi, oh kok foto rumah saya dipakai kayak gitu. Jadi nanti tinggal dituliskan saja citasinya, alamat atau situs, tinggal sih dilampirin di mana foto itu berada, sih diambil di internet gitu. Nah, kemudian juga diisi dengan flyer, brosur, pamflet dan sebagainya, sama paket programnya juga disertai dengan keterangan atau hal-hal ya, mungkin ada hal-hal lain yang dianggap perlu bisa dicantumkan di lampiran. Oke, ini contohnya. Nah, seharusnya di sini saya cantumin rumah saya ya. Ini kalau ini kan dalam nih, di dalam rumah, bukan di luar rumah. Seharusnya di rumah, cuman saya cari-cari dari malam di HP kok enggak ada foto rumah saya gitu loh. Jadi ini foto-foto kegiatan adik-adik. Memang kalau foto kegiatannya sering saya foto seperti ini. Itu ada yang bagian ini. Nah, yang ini yang SMA ya, yang tingkat SMA kalau ini. Oke. Nah, ini pakai program. Wah, Pak, saya enggak bisa desain. Tenang, nanti saya akan bahas itu. Nah, ini pakai programnya dibuat kayak gini. Misalnya bisa di deskripsi, maksudnya selain dideskripsikan juga kan ada ininya, apa sih namanya ini, flyernya gitu loh, ada posternya. Nah, ini. Nah, kemudian gimana cara adik-adik buat membuat strategi pemasarannya lewat Instagram itu di sini, one day trip, sasak tour, destinasi dan sebagainya gitu loh, semua lagi nih. Nah, ini paket honeymoon 4 hari 3 malam 5 juta per couple gitu loh. Ini contoh-contohnya. Nah, ini untuk yang pakai program destinasi wisata. Oke, jadi gitu. Itu untuk yang saya mau menjawab yang tadi, gimana Pak kalau misalnya saya nggak bisa nggak bisa buat ini. Sebenarnya inti dari mata kuliah ini bukan seberapa canggih Anda dalam mendesain flyer atau poster, itu ya bukan, tapi lebih kepada nanti gimana cara dia membuat orang lain itu tertarik untuk menggunakan usaha Anda ini, untuk menggunakan paket jasa Anda ini gitu loh. Lebih ke arah situ, bukan seberapa bagus tuh
desainan Anda kayak gitu. Tapi sudah saya atasi yang itu. Oke. Yang di bagian ini sudah habis. Kemudian saya akan ke sini bentar. Mana dia? Oke. Nah, ini format pengerjaan tugas akhir. Ini juga sudah saya kirimkan saya rasa lewat koordinator tingkat masing-masing. Bentar. Aduh, kolom. Oke, udah. Nah, ini nah, oke. Nah, mahasiswa kami minta untuk menyusun proposal usaha yang berkaitan dengan salah satu, berarti bukan keduanya ya, salah satu sektor usaha berikut. Apakah lembaga pendidikan bahasa Inggris atau usaha perjalanan wisata? Gitu. Pilih salah satu, bukan kedua-duanya. Boleh nggak dua-duanya? Satu saja, biar saya tidak repot. Nanti kalau dua-duanya berarti dua yang harus saya periksa. Satu saja. Oke, nah tugas akhir ini merupakan tugas individu, jadi Anda tidak boleh mengerjakannya beramai-ramai. Maksudnya, oh ini tugas saya, apa namanya, Aziz sama Syahrul Pak, kayak gitu. Enggak boleh, harus satu orang. Bobot penilaiannya saya kasih 50%. Saya rasa tujuannya sudah saya sampaikan kepada adik-adik. Saya pengen di mata kuliah ini kita menghasilkan produk ya, saya bukan hanya sekedar memahami materinya saja, karena ini juga cukup bermanfaat buat adik-adik. Oke, mungkin hari ini tidak adik-adik melihat ini tidak bermanfaat buat apa sih gitu loh. Tapi saya yakin one day suatu hari nanti ketika adik-adik sudah lepas dari kampus, pasti akan mikir, apa nih saya mau kerjain, saya mau lanjut kuliah, misalnya nggak ada biaya, atau misalnya mau kerja ini kok nggak bisa. Nah, salah satu pilihan yang bisa sudah dilakukan adalah untuk mendirikan lembaga pendidikan bahasa Inggris, karena sudah punya basic sebelumnya, dan orang juga bakalan cepat percaya sama SIDA karena ijazah SIDA adalah S1 pendidikan bahasa Inggris. Atau mendirikan ini usaha perjalanan wisata kayak gitu. Nah, jadi lewat proposal ini paling tidak adik-adik sudah punya gambaran. Kalau misalnya nanti mau masuk ke instansi, Pak, saya mau bangun ini, bantu saya, misalnya kayak gitu, ke dinas terkait, saya mau ke dinas pariwisata untuk yang UPW, atau misalnya ke Dikpora untuk yang ini, lembaga pendidikan bahasa Inggris gitu. Mungkin hari ini memang enggak bakalan terlalu banyak manfaatnya selain hanya untuk mendapatkan nilai di mata kuliah ini for your requirement for this lecture. Tapi suatu hari nanti pasti tidak akan butuhkan kayak gitu. Nah, saya lebih mendorongnya itu, makanya 50% saya rasa cukup misalnya cukup menunjang lah, cukup memantik adik-adik agar menyelesaikan tugas proposal ini dengan secara secara baik dan bermutu gitu loh. Oke, nah saya mau menjawab yang tadi, Pak, saya nggak bisa desain gitu loh. Nah, untuk membuat flyer, brosur ataupun poster, adik-adik bisa memanfaatkan template yang ini. Nah, kalau adik-adik klik yang ini, SIDA akan menuju ke halaman bentar. Nah, ini sedang oke. Saya sudah save di perangkat penyimpanan saya. Nanti tinggal. Oke, cukup lemot ya ini. Bentar. Oke, sembari saya nunggu yang ini, saya mau lanjutkan ke bawah dulu ya, bentar. Oke, jadi intinya tinggal diklik yang ini aja. Nah, kemudian gimana dengan format penulisannya? Fontnya bebas, mau pakai font yang sudah ada di situ. Kalau itu saya pakai Rockwell nama fontnya, mau pakai Times New Roman atau mau pakai font apa saja terserah adik-adik. Jadi kalau misalnya nulis secara formal, sebenarnya bukan ukuran ya Times New, kan kebanyakan tuh kalau misalnya kita menulis skripsi atau menulis dokumen resmi biasanya pakai Times New Roman. Saya rasa terlalu diskriminatif menurut saya. Di Microsoft Word itu banyak sekali font-font yang ditawarkan kepada kita, kok cuman kita dikasih pilihan cuman satu gitu loh untuk menulis sesuatu itu, padahal kan bisa juga kita nulis sesuai sama gaya dan keinginan kita biar lebih estetis gitu loh. Nah, untuk yang khusus di saya bebaskan adik-adik mau pakai font yang mana saja. Kalau misalnya dia lebih suka melihat font yang yang gimana pun dah, intinya itu bebas. Kemudian khusus tapi untuk yang ukuran kertas itu pakai ukuran kertas A4 ya. Oke, untuk deadline-nya tanggal 27 Juli pukul 23.59. Kalau ada yang sampai ngirim di atas tanggal ini berarti ada konsekuensinya.
Nah, tanggal 21 ini cukup adil ya, tanggal 27 Juli. Ini nanti nilai itu dikumpulkan ke bagian akademik itu tanggal berapa dia bilang Pak Hasan kemarin. Nah, jadi sisakan waktu buat saya untuk memeriksa tugas adik-adik kayak gitu, biar saya lebih lebih fokus dan lebih rinci melihat karya adik-adik nanti itu. Makanya saya ngasih tenggat waktu sampai tanggal 27 Juli. Ini berapa? 2 minggu kayaknya ya. Berapa minggu jadinya? Oke, jadi gitu. Nah, untuk pengumpulan berapa? 27 ya, sekitar 2 minggu lah ya. Ya. Oke, untuk yang pengumpulan tugasnya, formatnya itu dikumpulkan dalam format PDF, bukan Word ya, atau portable document format. Dikumpulkan dalam format PDF yang kayak gini ini, bukan bukan Word kayak itu. Karena kalau Word itu nanti dia pecah-pecah. Nah, kan di sini harus rata semua kan. Nah, ini kan rata semua nih. Kalau pakai Word itu terus nanti dikirim tuh pasti nanti dia pecah-pecah jadinya gitu loh. Nah, ini kan rata semua ini rata semua itu. Kalau pakai Word itu nanti terus Anda kirim pasti dia entah itu dia ke sini nanti ke sini gitu loh. Makanya harus pakai format Word dan dikirim melalui alamat ponsel saya yang ini, bukan kemudian dikirim lewat WhatsApp. Itu kemarin tugas yang sebelumnya itu saya suruh kirim lewat alamat ponsel, bukan lewat ya, lagi sekali bukan lewat WhatsApp. Kan udah saya bilang kalau lewat WhatsApp itu dia kececer kayak gitu. Saya nggak tahu di mana posisinya, apalagi dikirim secara individu, yang ini siapa gitu loh. Makanya harus dikirim lewat alamat ponsel saya dengan subjek pengiriman ini enter UNW 2021 nama kemudian NIM gitu. Jadi gitu ya. Ini saya rasa udah cukup jelas kalau begini. Oke, saya mau lihat yang tadi yang udah saya klik yang ini ya. Nah, ini tinggal, ini udah ada kan, adik-adik, ini template brosurnya, tinggal adik-adik klik yang ini, download gitu loh. Oke, kalau misalnya kita download ini, ini cukup lumayan lama. Kalau misalnya nih jadinya seperti ini, nanti tinggal adik-adik isi aja sebenarnya. Jadinya seperti ini, brosur. Nah, dia brosur mana sih, brosur mana brosur? Ya, stop lagi. Nah, jadinya kayak gini nih nanti. Browser ini gitu. Nah, ini tinggal ada ganti, let's say misalnya mau pakai yang mana, tinggal diisi aja. Kalau ini kebetulan di PowerPoint deh ya, jadi gampang buat diedit. Jadi saya rasa tidak ada alasan nanti untuk bilang saya tidak bisa buat ini gitu loh, biar lebih bagus gitu kan. Nah, ini tinggal diisi aja, nanti adik mau isi pakai apa tentang kami itu, rincikan sama yang tadi sudah disampaikan di sini itu, yang deskripsi usaha itu gitu. Mau dideskripsikan pakai bahasa Inggris silahkan. Oke, nih mau masukin foto side tinggal diganti ini kan, change picture gitu. Kalau misalnya ada adik punya logo, mau pakai logo apa aja, misalnya mau ambil di internet juga silahkan, kita perbolehkan gitu. Ini tinggal ada adik pilih aja ya, mau pakai yang ini dan lain sebagainya, bisa ada adik manfaatkan ini. Oke, saya rasa begitu ya, ini udah selesai. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, terakhir saya minta tolong diisi daftar hadirnya nanti dengan cara menuliskan nama adik-adik kemudian nomor induk mahasiswa di kolom komentar. Kalau misalnya tidak ngisi berarti ya dia tidak mengikuti mata kuliah online ini gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.